Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, konsep kebidanan kita akan membahas tentang sejarah pelayanan kebidanan. Pada bagian ini, subbab yang akan kita bahas adalah pelayanan kebidanan yang ada di Indonesia dan pastinya di luar negeri. Setelah ada diskusi di dalam kelas, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan kembali terkait sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia dan juga di luar negeri. Sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, khususnya tahun 1807, penolong persalinan bukanlah seorang bidan, namun dia dikatakan seorang dukun. Pada masa pemerintahan Hendrik William Daendels, pada saat itu dukun dilatih untuk bisa memberikan pertolongan persalinan, namun tidak berlangsung lama terkait pelatihannya. Berlanjut ke 1851, pendidikan bidan bagi perempuan pribumi di Batavia sudah dibuka oleh William Bos. Kemudian, untuk lulusan sekolah ini akan bisa ditempatkan di rumah sakit dan juga di masyarakat. Beralih ke 1952, pada saat itu pendidikan formal bidan juga mulai diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Pada saat itu, kursus tambahan pun juga diberikan. Pada tahun 1953 di Yogyakarta pun kemudian dilaksanakan juga pendidikan terkait dengan kursus tambahan kebidanan yang dimaksud tadi. Ada istilah BKIA. BKIA adalah Balai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak. Pada saat itu sudah dibentuk dan di dalamnya terdapat pelayanan yang diberikan seperti pemeriksaan antenatal, pemeriksaan nifas, pemeriksaan bayi dan anak, termasuk imunisasi dan juga pendidikan gizi. Sedangkan di luar BKIA, bidan bisa memberikan pertolongan persalinan di rumah dan juga melakukan kunjungan rumah sebagai upaya memberikan pelayanan pada pasca nifas. Pada tahun 1957, BKIA ini dibentuk untuk pelayanan terpadu bagi masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan puskesmas atau biasa disebut dengan Pusat Kesehatan Masyarakat. Bidan yang bekerja di sana hanya untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak saja, termasuk dengan pelayanan KB atau program keluarga berencana. Pada tahun yang sama dibentuk juga Posyandu. Posyandu adalah pos pelayanan terpadu, yaitu ini programan di luar dari puskesmas. Kemudian 5 kegiatan yang ada, pertama pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan KB, pemeriksaan imunisasi, gizi, dan juga kesehatan lingkungan. Beralih ke 1990, pelayanan kebidanan yang diberikan sudah sangat merata dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Instruksi Presiden juga pada tahun 1992 membantu ini untuk berkembang terhadap pelayanan kebidanan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah bidan perlu dilatih dan ditempatkan di desa-desa. Tugas utama bidan pada saat itu untuk melaksanakan KIA dan juga keluarga berencana, serta perlu melatih penolong persalinan atau pada saat itu disebut dengan paraji. Selain itu, bidan mendapatkan tugas tambahan seperti mendapatkan pemastikan juga kunjungan rumah, memberikan pengembangan posyandu, dan juga ada polindes. Polindes ini di sana akan ada kegiatan pusat untuk bersalin. Titik awal konferensi kependudukan dunia di Kairo pada tahun 1994 menekankan pada kesehatan reproduksi untuk memperluas cakupan layanan bidan. Contohnya yang pertama adalah Safe Motherhood. Safe Motherhood ini adalah kegiatan yang berfokus pada asuhan sayang ibu, termasuk juga bayi baru lahir, dan di dalamnya terdapat juga perawatan aborsi. Yang kedua yaitu fokus pada keluarga berencana. Yang ketiga, penyakit penular seksual termasuk infeksi saluran reproduksi. Keempat, kesehatan reproduksi. Kelima, kesehatan reproduksi wanita khusus menopause. Kemudian beralih pada sejarah selanjutnya,
bidan dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya diatur dalam suatu Permenkes nomor 5380 dan juga nomor 363 dan juga 572, di mana bidan diatur untuk membantu pertolongan persalinan hanya sebatas normal atau fisiologis. Kemudian kewenangan dan juga kewenangan khusus itu diatur dalam Permenkes serta registrasi dan praktek bidan. Kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan itu sendiri di bidang KB hanya bisa memberikan program KB melalui obat pil KB, pemasangan IUD, kondom, kemudian juga AKBK. AKBK ini merupakan alat kontrasepsi subkutan atau yang biasa disebut dengan implan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidan bisa bekerja sama, berkonsultasi, dan melakukan rujukan sesuai dengan kondisi pasiennya. Dalam situasi yang darurat, bidan juga berwenang untuk memberikan pelayanan kebidanan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Misalkan, melakukan plasenta manual atau KBE-KBI, yaitu tangan bidan masuk ke dalam rahim ibu untuk mengupayakan kontraksi pada uterus. Pada Permenkes juga menjelaskan bahwa bidan dalam melaksanakan praktiknya harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan juga standar profesi yang sudah ada. Bidan harus wajib merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, misalkan kasus patologis. Bidan juga harus meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukannya, menjaga rahasia dan memberikan informasi serta edukasi, dan menyimpan rekam medisnya dengan baik. Untuk poin yang kedua, kita akan membahas sejarah kebidanan yang ada di luar negeri. Di sini ada beberapa pilihan negara yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kebidanan di Mesir. Pada saat itu pelayanan di Mesir dikenal dengan istilah kebidanan ya, pelayanannya. Jadi beberapa pemikiran dalam persalinan, ada beberapa indeks atau ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kebidanan atau pelayanan persalinan itu merupakan suatu hal yang sangat mulia. Yang kedua, pelayanan ini juga diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang memegang ini harus terlatih dengan baik. Yang keempat, pelayanan ini diatur dalam undang-undang yang mengontrol praktik dan harus memanggil dokter konsultan jika ada masalah saat melahirkan. Berbeda dengan negara Roma. Di negara Roma, ilmu kebidanan pada zaman Romawi datang dari bangsa Yunani melalui Mesir. Ada dua jenis bidan yang ada di zaman Romawi. Yang pertama, bidan yang ahli di bidangnya, yaitu bidan yang dihargai sebagai pemimpin tim dokter kandungan yang biasanya melakukan pelatihan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, bidan yang berstatus rendah, yaitu pada saat itu sama dengan bidan yang setara dengan dukun bersalin. Kita beralih ke negara Selandia Baru. Di negara ini terdapat peraturan mengenai praktik pelayanan kebidanan sejak tahun 1904, namun lebih dari 100 tahun yang lalu, ruang lingkup praktik kebidanan pada saat itu sebagai akibat dari meningkatnya rawat inap dan medikalisasi persalinan. Pada saat itu di Selandia Baru, perempuanlah yang mencoba melawan model pelayanan persalinan dan menginginkan kembalinya bidan tradisional, yaitu seseorang yang mendampingi mereka selama kehamilan hingga 6 minggu setelah bayi dilahirkan. Pada saat itu, persalinan normal sudah dilakukan, namun perlahan-lahan bidan pada saat itu hanya menjadi asisten dokter. Pada negara Jerman, pada saat itu, kebidanan atau biasa disebut dengan antenatal care, pertolongan persalinan di sana masih dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Kegiatan yang dilakukan oleh dokter SPOG di sana yaitu melakukan pemeriksaan USG, melakukan VT atau pemeriksaan dalam, dan kemudian dari segi palpasi, dokter kandungan masih belum memiliki pendidikan kesehatan yang kompeten sehingga kelahiran waktu itu tetap dilakukan oleh kandungan namun pemeriksaan palpasi tidak dilakukan.
Itu beberapa contoh sejarah tentang pelayanan kebidanan yang ada di negara asing. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang negara lain dan melanjutkan diskusi pada sesi kedua saat jam pelajaran dimulai. Terima kasih.